Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Bunda Helen. Ini aku lagi punya kepiting ya teman-teman. Tadi pagi aku tuh beli di pasar teman-teman. Satu bungkus gini 70 NT ya teman-teman, atau kalau dirupiahkan 35.000 rupiah. Ini tuh kepiting kecil ya teman-teman. Nah terus aku langsung taruh di freezer. Jadinya kayak gini teman-teman, mungkin udah mati ya. Ini aku cuci dulu, aku lelehin airnya ya teman-teman. Terus ini kepitingnya aku mau buang ya teman-teman, karena aku takut aku mau buang capitnya teman-teman. Kayak gini teman-teman. Ada kalau teman-teman yang ada yang seperti aku takut gitu teman-teman, takut masih hidup, bisa dibuang dulu capitnya kayak gini teman-teman. Karena kan capitnya kan walaupun kecil-kecil lumayan ya kalau nyapit ya teman-teman. Ini tuh kalau di tempat aku biasanya dinamain kepiting soka teman-teman. Nah ini kepitingnya udah aku buangin ya teman-teman, capitnya semuanya ya teman-teman. Terus ini aku mau cuci teman-teman. Aku mau sikatin pinggir-pinggirannya ya teman-teman. Kaki-kakinya ini aku mau sikatin sampai bersih. Kita sikatin ya teman-teman. Karena ini kepiting lumpur ya teman-teman ya. Jadi kita sikatin sampai bersih biar nggak nusuk-nusuk juga kalau dimakan ya teman-teman. Biar bersih gitu teman-teman. Ini aku sikatin sampai habis ya teman-teman. Kemarin ini aku tuh beli kepiting ini tuh di pasar sempet teman-teman, 4 biji 170 NT udah mateng teman-teman. Nah ini aku beli 70 NT segini banyaknya teman-teman. Jadi aku bilang sih, kata aku sih murah ya teman-teman. Ini capitnya setelah aku buangin aku sikatin juga ya teman-teman. Nah ini bisa kelihatan ya banyak lumpurnya ya teman-teman. Aku cuma mau cuci lagi teman-teman. Kalau misalkan kita beli ya teman-teman kepiting yang mentah kayak gini 70 NT dibandingkan yang matang 4 biji 170 NT, menurut aku masih mendingan kita beli yang mentah kayak gini ya teman-teman. Karena kalau kita masak juga kan sesuai dengan selera kita, terus kita juga tahu kebersihannya, maksudnya kita yang bersihin sendiri ya kan teman-teman. Jadi sih worth it sih kalau menurut aku sih beli yang mentah aja teman-teman, kalau lagi ada kan gitu ya teman-teman. Ini aku mau masak ala-ala Taiwan ya teman-teman. Jadi itu terbaru dengan tepung, terus aku mau masak saus tiram teman-teman. Ini kepitingnya mau aku buka ya teman-teman. Ini tuh kepiting Taiwan tuh berbeda teman-teman. Ini karena susah aku mau pakai bantuan pisau ya teman-teman. Karena nempel, terlalu nempel. Ini kepiting Taiwan tuh berbeda teman-teman. Kalau yang segitiga kayak gini ini tetap perempuan teman-teman. Kalau di Indonesia kan ini laki-laki ya teman-teman. Kalau di sini itu ini perempuan teman-teman. Ada telurnya nih teman-teman. Aku buka ya. Aku buang dulu giginya nih. Aku buka dari belakang ya teman-teman. Tuh, ada telurnya. Kalau yang segitiga kayak gitu itu perempuan, berbeda dengan yang di Indonesia ya teman-teman. Ini tuh insangnya aku buangin ya teman-teman. Kepitingnya aku buangin, terus ini matanya juga aku buangin. Semuanya aku kayak gini ya teman-teman. Aku bersihin kayak gini ya teman-teman sampai bersih ya teman-teman. Aku bukain aku bukain cangkangnya ya teman-teman sampai bersih teman-teman. Kita bersihin sendiri pokoknya sampai bersih teman-teman. Tuh kayak gini teman-teman. Ini tuh perempuan ya teman-teman. Kalau yang segitiga kayak gitu ya di Taiwan teman-teman. Tuh ini ada telurnya tuh, kuning-kuning itu telur tuh teman-teman. Ini sangnya aku buang dan ini matanya juga dibuangin ya teman-teman. Biar bersih teman-teman kayak gini caranya. Nah kalau yang ini tuh bulat teman-teman. Ini tuh laki-laki teman-teman. Kepitingnya laki-laki, nggak ada telurnya teman-teman. Berbeda dengan yang di Indonesia kepitingnya ya teman-teman. Kalau yang kayak gitu tuh kalau di Indonesia perempuan. Nah ini lebih hitam ya teman-teman insangnya, karena ini laki-laki teman-teman. Nggak ada telurnya teman-teman. Nih ini juga bulat ya teman-teman. Ini tuh kepiting laki-laki teman-teman. Kepiting soka laki-laki. Aku buangin juga matanya ya teman-teman. Aku buka nih, nggak ada telurnya tuh teman-teman. Ini rada-rada hitam teman-teman insangnya. Aku buangin ya teman-teman insangnya, biar kalau digoreng juga nggak terlalu meledok ya teman-teman. Meledok sih meledok, tapi kan di dalam insang itu kan mengandung banyak air ya teman-teman. Kalau nggak dibuangin kita lebih meledok digorengnya teman-teman. Kalau nggak dibuka memang nggak meledok. Kalau nggak dibuka cangkangnya memang nggak meledok teman-teman. Cumanya kan dalamnya kan kita nggak tahu ya teman-teman udah matang atau belum. Biasanya kalau yang di pasar banyak kan nggak dibuka ya teman-teman cangkangnya.
dijual. Kayak gini ya teman-teman, dilakukan sampai habis ya teman-teman. Nah, setelah terbuka semua teman-teman, ini kepitingnya aku mau belah ya teman-teman, yang bagian dagingnya walaupun sedikit tapi aku belah aja teman-teman, kayak gini tuh. Aku belah ya teman-teman, dilakukan yang bagian dagingnya sampai habis, dibelah dua kayak gini ya teman-teman. Dibacok dua kayak gini tuh teman-teman. Dilakukan sampai habis ya teman-teman semuanya. Ini udah bersih teman-teman kepitingnya. Ini udah selesai semua ya teman-teman, udah tinggal dimasak, udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Ini nanti aku mau pakai tepung terigu merek ini ya teman-teman, crispy powder. Ini punya Taiwan punya. Udah ada kunyitnya ya teman-teman tepung terigunya ini. Jadi nggak usah ditambahin lagi bumbu, cuma ditambahin garam aja sedikit teman-teman. Kayak gini. Nanti aku mau campur juga teman-teman sama tepung sagu Taiwan ya teman-teman, yang untuk menggoreng punya yang kasar kayak gini ya teman-teman. Kayak gini kasar nih teman-teman. Jadi aku pakai 2 tepung ini ya teman-teman. Setelah itu aku mau siapin bumbunya ya teman-teman. Ini ada daun bawang, dicuci dulu ya teman-teman, dibikinin dulu, diserat dulu yang kotornya teman-teman. Takutnya ada abunya ya teman-teman, di sela-sela daun bawang kan suka ada abunya ya. Jadi kita cuci yang bersih ya. Terus bawahnya juga kita petikin, kita buangin. Kenapa dipetikin nggak dipotong? Lebih enak dipetikin aja teman-teman. Nanti bonggolnya sih dipotong ya. Biasanya sih gitu kalau aku cara masaknya teman-teman. Ini dicuci dulu sampai bersih teman-teman. Hati-hati ada tanah ya teman-teman. Masih ada tanah. Setelah itu ini aku cuci juga jahe sama bawang putih teman-teman. Ini doang teman-teman. Kalau di Taiwan tuh banyak kan tuh masak cuma bawang putih, jahe, daun bawang gitu doang teman-teman bumbunya teman-teman. Kalau di Indonesia kan banyak ya rempah-rempahnya ya teman-teman, kita pakai lengkuas ini itu. Tapi kalau di sini ya ini aja teman-teman. Itulah bedanya teman-teman, Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Aku bangga jadi warga negara Indonesia walaupun menikah dengan orang Taiwan ya teman-teman. Nah, ini aku potong-potong ya teman-teman, daun bawangnya aku potong-potong kayak gini ya teman-teman. Segini aja, nggak usah terlalu muluk-muluk. Ini bawang putihnya aku geprek ya teman-teman, aku geprek dulu. Pakai kekuatan ya ibu rumah tangga ya teman-teman. Ini jahenya juga mau dipotong ya teman-teman. Potong. Ini jahenya juga ada yang jelek ya teman-teman. Jadi yang jelek aku buang, aku potong lagi ya teman-teman. Tuh ada yang jelek teman-teman. Jahenya, jadi aku potong yang cari yang bagusnya ya teman-teman. Jahenya nggak mau pakai yang jelek. Dalamnya jelek teman-teman. Ini bawang putihnya dikupasin, pokoknya disiapin dulu bumbu-bumbunya ya teman-teman. Nah, ini bumbu yang udah aku siapin ya teman-teman. Bawang putih, jahe, dan daun bawang tadi. Lalu aku siapin telur ya teman-teman, 2 biji ya teman-teman. Ini aku langsung mau pecahin aja, taruh di mangkok ya teman-teman dua-duanya. Nanti aku mau kocok teman-teman telurnya. Ini aku tambahin garam sedikit teman-teman di telur, supaya telurnya ada rasanya teman-teman, gak hambar. Langsung aja telurnya dikocok ya teman-teman. Setelah itu telurnya langsung aja dicemplungin ya, dijadiin satu sama kepiting teman-teman. Aku bahasanya masih medok banget ya teman-teman, masih medok Jakarta banget. Nggak apa-apa ya teman-teman. Ini kepitingnya langsung aja diaduk-aduk ya teman-teman. Aku ngaduknya caranya gini ya teman-teman, diuprak-uprak ya teman-teman ya. Tuh, sama telurnya sampai rata ya teman-teman. Setelah rata, langsung aja ditaruhin tepung sagunya teman-teman. Kira-kira aja tepung sagunya, nggak usah pakai sendok, nggak usah pakai apa, langsung kira-kira aja kalau aku masak kayak gitu teman-teman. Tapi enak kok teman-teman. Justru yang masak pakai kira-kira itu menurut aku sih lebih enak ya teman-teman. Menurut aku. Terus ini tepung terigunya juga aku masukin ya teman-teman. Sedikit-sedikit aja dulu teman-teman masukin ya teman-teman. Langsung aja diaduk-aduk ke teman-teman. Kepitingnya sampai terbaluri dengan tepung semua ya teman-teman. Kalau dirasa kurang tepung terigunya bisa ditambahin lagi ya teman-teman. Ini aku tambahin lagi sedikit teman-teman tepung terigunya.
Kalau tepung sagunya itu sedikit aja nggak apa-apa teman-teman, jangan terlalu banyak. Pokoknya tepung terigunya biar membaluri semua kepitingnya teman-teman. Kayak gini teman-teman, ini aku rasa udah cukup ya teman-teman, udah cukup terbaluri. Nanti digoreng ada sedikit basah, nanti digoreng nggak apa-apa sih, itu kan masih ada tepung-tepungnya juga ya teman-teman. Nanti aku aduk-aduk lagi. Kalau udah selesai semua, ini aku siap untuk masak ya teman-teman. Jangan lupa nyalain sedot asapnya dan hexos biar nggak huru hara, biar nggak bau satu rumah ya teman-teman. Terus ini dipanasin dulu wajannya ya teman-teman, nyalain apinya, panasin wajannya. Setelah wajannya panas, ini kita tuangin aja langsung minyaknya teman-teman. Atur apinya ya, jangan kegedean ya teman-teman. Perhatiin apinya kalau udah masuk minyak, karena takut kepanasan minyaknya. Ini sebelum terlalu panas kita masukin aja kepitingnya. Ini karena meledok aku tutup ya teman-teman, aku nggak mau peperangan ya teman-teman, karena dador aku nggak mau, jadi aku lebih milih ditutup masaknya teman-teman. Kita masukin, kita goreng sampai selesai ya teman-teman. Ini penampakan kepiting yang telah digoreng ya teman-teman, jadinya bentuknya kayak gini teman-teman, hampir sama lah ya, kurang lebih kayak yang di pasar dijual ya teman-teman, kayak gini teman-teman. Tuh. Ini aku mau masak saus tiram, jadi aku nggak kayak gini aja, apa namanya, makanya teman-teman nggak digoreng, karena nggak terlalu suka goreng-gorengan, keluar gabut sih. Ini aku langsung aja aku panasin wajan ya teman-teman, nyalain api lagi, aku panasin wajan. Ini aku ngambil minyak sayur ya teman-teman. Ini aku pakai minyak tumis ya teman-teman, bukan pakai minyak goreng ya teman-teman, minyak untuk menumis. Jadi pakai olive oil ya teman-teman. Kalau tadi ngegoreng kepitingnya aku pakai minyak untuk menggoreng, minyak sayur. Jadi tuh minyak di sini tuh beda-beda teman-teman. Kalau minyak sayur kan nggak terlalu mahal, kalau olive oil kan agak sedikit mahal ya teman-teman. Jadi eman-eman kita pakai yang berbeda. Kalau untuk numis ya sedikit ya pakainya olive oil, nggak apa-apa teman-teman. Ini bawang putih sama jahenya masuk ya teman-teman, karena minyaknya udah panas ya teman-teman. Lalu diatur ya teman-teman apinya ya, jangan sampai kegedean. Ini aku pikir aku siapin telur ya, aku cepok lagi, aku kocok lagi ya teman-teman, supaya enak gitu. Jadi masak itu sesuai dengan selera kita teman-teman. Aku bisa lagi masak itu bisa kepikiran, oh tambahin ini gitu teman-teman, biar lebih enak gitu teman-teman. Jadi ini tuh bawang putih sama jahe udah masuk, tambahin telur ya nggak apa-apa teman-teman. Yang penting telurnya kita orak-arik, jadi nggak bersatu dengan bumbunya teman-teman. Karena kan apinya juga kan udah kita atur juga ya teman-teman, nggak akan jadi satu kalau udah matang teman-teman. Jadi ini cara masak aku teman-teman. Udah langsung aja setelah ini kita masukin kepitingnya teman-teman. Tuh, kepiting yang udah digoreng. Yang udah digoreng tadi ya teman-teman. Diaduk-aduk teman-teman supaya jadi satu sama telurnya. Setelah itu aku pakai mijo ya teman-teman. Mijo masuk. Aduk-aduk lagi teman-teman. Lalu ini aku tambahin air ya teman-teman sedikit. Aku tambahin air. Aduk-aduk lagi. Terus ini masukin saus tiram ya teman-teman. Saus tiram aku ini tinggal dikit ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa pakainya dikit aja biar nggak terlalu asin juga teman-teman. Udah kayak gini mau diaduk-aduk lagi ya teman-teman. Kalau dirasa udah mateng, ini bisa kita masukin daun bawangnya teman-teman. Diaduk-aduk lagi ya sampai rata daun bawangnya. Lalu kita bisa tambahin garam sedikit teman-teman, sedikit aja, jangan terlalu banyak karena udah kan tadi kan udah di telurnya udah ada garam, di kuahnya juga udah ada saus tiram. Ini terakhir endingnya ditambahin garam dikit aja teman-teman. Aduk-aduk lagi dan kita tutup ya teman-teman. Ini sambil
manis ya teman-teman, soalnya ini siang ya teman-teman, aku masak ini siang, panas, jadi makan asam, manis, asin itu enak teman-teman. Asinnya sih nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena orang Thailand nggak suka asin, jadi semuanya sedikit-sedikit aja, yang pas-pas aja gitu teman-teman. Ini aku taruhin gula, tambahin dikit, terus aku juga tambahin apa ya, cuka hitam teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman, cuka hitam Taiwan ya. Tambahin dikit aja biar ada rasa sedikit asamnya aja gitu teman-teman. Ini udah mateng ya, udah siap disajikan ya teman-teman. Aduk-aduk sebentar, bisa disajikan. Matikan apinya dan diangkat ya teman-teman. Kalau masak sendiri itu porsinya lebih banyak ya teman-teman, walaupun kita belinya bahannya sedikit tapi jadinya itu banyak teman-teman, karena kita taruh macem-macem ya teman-teman, taruh daun bawang, taruh jahe, taruh telur ya kan, jadinya lebih banyak teman-teman jadinya. Ini dia jadinya teman-teman. Kepiting sokanya udah jadi ya teman-teman, kepiting soka ala Taiwan. Semoga bisa menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka. Bye bye.